Salam Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi salam. Puji nama Tuhan. Awal bulan Juni. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu bukan karena kuat dan hebat kita. Tuhan menghantarkan kita sampai bulan Juni ini. Semua karena kasih Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu biarlah mari kita terus menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita memandang Tuhan dengan iman. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau layak dipuji dan bermulia. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di takhta-Nya. Kami korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Amin. Ku rasakan kehadirannya, untuk dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Dengan sungguh-sungguh nyanyikan pujian ini. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di takhta-Nya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Rasakan, mari merasakan kehadiran-Nya. Haleluya Tuhan. Oh, anak domba yang dikorbankan, layak ku terima. Sama-sama katakan, nyanyi, nyanyi, haleluya, 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 nyanyi, oh, haleluya. Lebih lagi sama-sama katakan pada Tuhan, nyanyi haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya.
Mari sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Hanya namamu yang disembah, yang layak terima pujian. Haleluya, Engkau kudus, Engkau hadir, Engkau bertakhta dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami bersyukur Tuhan. Nyanyi haleluya, haleluya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, katakan nyanyi haleluya, haleluya. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa hanya Engkau-lah yang layak menerima pujian, hanya Engkau-lah yang layak menerima setiap penyembahan kami. Haleluya, nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Walaupun kami hidup di masa yang sulit dan berat oleh karena COVID, tapi kami melihat penyertaan Tuhan sempurna atas kami semua. Kalau kami boleh ada pada hari ini, bukan karena kuat kami, bukan karena hebat kami, semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena cinta-Mu Tuhan. Karena satu hal yang kami tahu, bahwa Engkau punya rencana yang baik, yang indah di dalam setiap pribadi kami masing-masing. Biarlah kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami selalu memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati ibadah kami, dan Engkau memberkati kami semua. Apapun pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami hanya berserah penuh kepada Tuhan. Karena Engkaulah sumber pertolongan kami. Karena Engkaulah Tuhan kekuatan dan perisai dalam kehidupan kami. Kami serahkan pelayanan kami, ibadah kami dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam buat saudara. Bagaimana kabar? Pasti sehat semua. Haleluya, amin. Saya mengajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Kita bersuka cita, katakan tak pernah kuragukan akan kesetiaan Tuhan. Dari hari ke hari, Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Tak pernah kuragukan kesetiaan-Mu, pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
Mari sama-sama katakan, tak pernah kuragukan kesetiaan Tuhan. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya untuk langkah. Mari sama-sama katakan, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa. Sekali lagi sama-sama kata, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi ya sama-sama, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Untuk sama-sama katakan, hei, hanya Kau Tuhan, bukan. Amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Kan berjalan dari kemuliaan sampai, lebih lagi katakan, hanya Kau Tuhan. Amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan, dari sampai kali lagi, dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Saudara. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, serta di depan kita tersedia perjamuan kudus. Mari kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup kita adalah penyembahan, dan hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Pujian ini secara pribadi sangat memberkati saya, dan biar juga memberkati kita semua. Mari kita menyambut firman Tuhan, nyanyikan pujian ini. Hidupku adalah penyembahan. Amin. Pujian dan syukurku hanya kepadamu. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan dengan kekuatanku. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, hanya karena anugerah,
hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidup kita berharga di mata Tuhan, berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita berdiri bersama-sama. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ku persembahkan. Kita bukan siapa-siapa, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanmu. Mari sama-sama katakan bahwa hidup kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi hadapan Tuhan, bahwa hidupku adalah penyembahan. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga, oh, di mata-Mu. Segenap hidupku lebih lagi katakan, ku tahu hidupku. Oh, waktu seterusnya kami serahkan kepada Ibu Gembala. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam
Inilah pengakuan kami kepadamu Tuhan. Kami ingin mempersembahkan segenap hidup kami kepadamu, karena kami tahu Tuhan Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh ada sampai saat ini karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu begitu nyata dalam hidup kami. Dan kami ingin mempersembahkan sebagai balasan kami kepadamu, karena Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami. Kalau kami boleh ada melakukan sesuatu, itu karena anugerah-Mu yang besar yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami berada di minggu yang pertama di bulan yang ke-6, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi anugerah-Mu begitu nyata. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan boleh merupakan dupa yang harum bagi Engkau dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya semua yang datang pagi ini, mungkin mereka datang dengan pergumulan, dengan beban, dengan masalah, dengan sakit penyakit. Engkau adalah baik bagi kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Sampai pertengahan tahun ini kami masih boleh ada. Itu kasih nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sembunyikan di belakang salib-Mu. Engkau ambil alih bibir mulut lidah hamba-Mu Tuhan, biar bukan kepikiran hamba yang hamba sampaikan, tapi Roh Kudus sendiri yang berkarya di tengah-tengah hamba, di tengah-tengah kami semua. Tolong Tuhan, jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik, sehingga setiap taburan firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia, tapi jatuh dalam hati kami. Cengkeram hati dan kepikiran kami Tuhan, untuk kami berfokus akan firman-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan saat ini hati kami terbuka untuk firman-Mu. Kami serahkan ibadah saat ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau sendiri yang berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dan kami pohonkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya katakan amin. Shalom saudara, apa kabar? Luar biasa, tidak terasa mungkin bagi saudara ya, setengah tahun kita boleh ada di tempat ini ya. Itu anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mungkin buat saudara tidak terasa, tapi buat saya terasa ya. Saya bersyukur kalau saya masih diberikan kesempatan untuk bisa melayani saudara ya. Ini kemurahan dan anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kita semua. Saat ini kita akan belajar Tuhan itu baik. Mungkin saudara berpikir memang benar baik kalau saudara saat ini sedang dalam keadaan semua kondisi baik ya. Saudara sehat, hidup diberkati, anak-anaknya juga dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik-baik saja. Saudara mungkin bisa berkata Tuhan itu baik. Tapi kalau mungkin saudara sedang mengalami pergumulan, mengalami masalah, mungkin saudara sendiri sedang dalam keadaan kondisi yang tidak mengenakan, atau baru ditipu orang, atau baru mengalami sesuatu, bisakah kita berpikir bahwa Tuhan itu baik ya? Dapatkah kita memberi penilaian kepada Tuhan tentang kebaikan atau ketidakbaikannya? Bisa nggak kita menilai, oh Tuhan ini saat ini baik dengan saya, oh kemarin Tuhan itu nggak baik kok ya. Dapatkah kita memberi penilaian? Tentu jawabannya segera muncul atas pertanyaan tersebut adalah manusia tidak bisa memberi penilaian kepada Allah. Kita nggak bisa nilai Allah ini baik, Allah ini nggak baik, karena kita penilaian Allah dengan diri kita itu berbeda. Pandangan Allah dengan diri kita itu berbeda, seperti tingginya langit dari bumi. Perbedaannya begitu juga dengan diri kita. Dikatakan dengan jelas ini, dikatakan ya, karena ukuran Allah dan manusia sangatlah berbeda. Kebaikan manusia adalah kebaikan yang relatif dan bisa berbeda dari sudut pandang yang berbeda pula. Kebaikan Allah tidak diselami oleh manusia. Namun bagi orang yang beriman, kebaikan Allah dapat dipahami dan dimengerti dalam dimensi kehendak dan rencana-rencananya yang mulia. Meskipun akal manusia tidak dapat menjangkaunya. Kita akan belajar di dalam Nahum 1 ayat 7 dan 8. Kenapa Allah kita katakan baik? Ya, mungkin saudara berpikir, iya saya lagi diberkati, suami saya masih dapat pekerjaan, usaha saya masih lancar, Tuhan baik. Tapi bisa nggak kita berkata, wah saya sedang mengalami pergumulan, Tuhan itu nggak baik? Tidak bisa kita menilai seperti itu. Kita baca dalam Nahum 1 ayat 7 dan 8. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan.
Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Saudara, kita belajar kenapa kita mengatakan Allah itu baik. Karena Allah menjadi tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Kita mengatakan Allah itu baik karena dia adalah tempat pengungsian kita pada waktu kita kesusahan, ya. Kita mungkin bisa berkata Allah itu baik. Semua orang ketika sedang susah dan sedih pastilah sangat membutuhkan tempat untuk bernaung, ya, untuk mendapatkan pertolongan dan jalan keluar. Kemana tempat yang paling tepat untuk mendapatkan perteduhan atau pertolongan di kala susah? Yaitu ke dalam tangan Tuhan, ya. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan adalah alamat yang paling tepat untuk hal tersebut, ya. Ia adalah jawaban untuk segala pergumulan kita. Kebaikan Allah terlihat dari pertolongan yang diberikan pada saat manusia datang kepadanya ketika susah. Di dalam selalu ada jalan keluar. Di dalam dia selalu ada jalan keluar. Mungkin saudara berpikir, bisa enggak saat saya sedang menghadapi suami saya dipanggil dengan cara yang, ya, istilah kata orang saat ini seperti apa ya? Kalau orang dulu mungkin kena penyakit kusta, ya. Lalu saya jatuh. Masih bisa enggak kita berkata bahwa Tuhan itu baik? Tuhan itu memang selalu baik. Saya ingat pada waktu saya pertama kali datang ke Semarang. Waktu itu karena saya mengalami istilahnya kekecewaan di Tegal, ya. Saya senang waktu saya harus kembali ke Semarang dan saya berkata, Tuhan, kalau Engkau menghendaki kami pelayanan di kota Semarang, berikan saya mengandung, ya. Saya tidak minta anak, berikan saya mengandung. Saudara, kami sudah menikah 2 tahun setengah, tapi saya belum mengandung, ya. Lalu 1 bulan pas sesudah saya berdoa, saya mengandung, saudara. Saya hamil, ya, seperti biasa. Lalu suami saya berkata, Tuhan, kalau Engkau menetapkan saya pelayanan di kota Semarang, kembalikan jiwa-jiwa yang sudah hilang. Waktu itu dia berdoa, berbeda dengan saya meminta bukti sendiri dari Tuhan, suami saya juga meminta bukti. Dan betul saudara, jemaat yang sudah lama tidak ada, karena memang Om Tannya sudah sepuh, istilahnya sudah diambil ke Jakarta, jadi di sini dilayani dengan cara bergiliran, ya. Lalu kami ditugaskan di sini. Saat itu saya berkata, kalau memang Tuhan kehendaki saya melayani di kota Semarang, tolong berikan saya bukti, ya. Sebetulnya itu nggak bagus, ya, karena itu saya masih muda. Kita lebih baik percaya tanpa melihat, Tuhan mengatakan. Tapi saat itu saya meminta kepada Tuhan, dan betul saya mengandung, saudara. Dan suami saya, jemaatnya dipulihkan, ya, sampai ke gereja itu penuh sampai ke depan, ya, dan harus dibongkar sehingga terbangun gereja yang seperti saat ini, 2 lantai, ya. Dulu saya berpikir nggak kebanjiran kalau 2 lantai, ternyata sekarang udah sepuh baru terasa, naik turun capek juga, ya. Saudara, waktu saat itu seperti saya berpikir Tuhan itu baik karena dia mendengar permohonan saya. Tetapi pada waktu umur 8 bulan setengah, kandungan saya memang, karena kami waktu itu saya ikut kongres, mobil itu yang saya naikkan pada saat kongres tergelincir dan anak itu sungsang dalam kandungan saya. Dan dokter berkata nanti kalau mau lahiran gampang diputar, ya. Dan saya hanya berharap kepada Tuhan. Saya lupa kalau saya tidak meminta anak, saya cuma bilang berikan saya mengandung, ya. Dan apa yang terjadi saudara? Pada waktu usia kandungan saya 8 bulan setengah, malam itu saya periksa ke dokter Sutoto, ahli kandungan. Dan saya berkata, karena saya belum pernah melahirkan, saya tidak tahu kalau itu mungkin di istilahnya makanan bayi, ya. Dok, saya kok keputihan, keluar makanan seperti warna merah muda. Dokter tidak periksa dalam. Saat itu dia hanya kasih obat, oh mungkin ibu keputihan, masukkan obat ini. Ya, dia berkata, nanti, tapi dia sudah kasih surat pengantar, ibu tinggal 2 minggu lagi lahiran, ya. 9 bulan, biasanya 9 bulan lebih. Saya tidak diperiksa dalam, tapi malam itu semalam-malaman saya merasakan kesakitan yang luar biasa. Ya, ntar hilang pertama 10 menit sekali, hilang 10 menit sekali, malah sampai sempat dikerokin saudara, ya. Karena saya tidak tahu kalau saya mau lahiran baru 8 bulan setengah. Dan pagi-pagi suami saya lagi doa pagi, tahu-tahu pure, ya. Saya punya air tuban pecah, jatuh di situ. Dan saya waktu itu minta tolong Pak Arsanto sebelah gereja antar ke Elizabeth.
Seharusnya saya tertidur ya, tapi saat itu saya duduk. Karena saya tidak tahu. Dan memang saudara, karena saya mengandung, dan akhirnya kehabisan air tuban, dan dokter yang akan mengoperasi saat itu sedang mengajar di Satya Wancana. Jadi Tuhan membuat segala sesuatu itu seakan-akan saya mengalami hal seperti itu, sampai akhirnya anak itu tidak ada ya. Saya harus menjalani operasi. Bagaimana ini mau dipotong-potong, istilahnya di tangannya dulu, apa saya bilang enggak. Suami saya berkata dioperasi aja, diangkat secara utuh walaupun sudah meninggal. Saat itu saya tidak sadar, saudara. Dan apa yang terjadi? Begitu saya dioperasi, enggak seperti saat ini ya, kalau operasi sesar, biusnya hanya separuh dulu, bius total, saya tertidur. Begitu saya terbangun, saya sadar, saya tanya anak saya. Di situ ada suami saya di samping saya berkata, anaknya laki-laki atau perempuan? Dia berkata, laki-laki. Ya. Lalu saya tanya, hidup apa mati? Kaget dia. Udah kamu istirahat dulu. Karena saya merasa, ya Tuhan menghadapkan saya. Tuhan berkata, kamu belum bekerja. Kamu baru datang di sini, kok kamu menuntut bukti? Waktu itu saya hanya berkata, udah istirahat aja, istirahat. Lalu ada suster yang datang, periksa, saya tanya, suster, anak saya hidup apa mati? Wah, dia nggak berani kasih jawaban sama saya. Saya berkata, anaknya meninggal kan? Saya tanya dia. Suami saya berkata, iya, anakmu meninggal. Anaknya laki-laki, ganteng, tapi Tuhan sudah ambil. Saat itu saya berkata, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Pasti Tuhan akan memberi yang terbaik buat saya. Secara manusia sulit saudara, tapi itu bisa keluar dari mulut saya bukan karena saya rohani. Tapi Tuhan mengatakan itu, apa yang Tuhan buat itu terbaik dalam kehidupan saya. Dan saya ingat pada saat saya harus menggantikan suami saya, begitu banyak rentetannya. Tidak lama kemudian saya mendapat berita bahwa ayah mertua saya melahirkan kalau saya nggak salah September atau November. Ayah mertua saya meninggal dunia. Saat itu suami saya sebetulnya harus pulang karena dia sebagai anak tertua dari keluarga Lomboan ya. Tapi dia berkata dia nggak tega ninggalin saya yang baru menjalani operasi dan di Semarang sendirian. Dan apalagi itu menghadapi Natal, dia berkata nanti saya pulangnya Januari saja, dimakamkan nggak usah tunggu saya. Dan nggak lama kemudian saya juga terima kabar adik dari suami saya yang baru pengantin baru, istrinya sedang mengandung. Kecelakaan meninggal dunia. Secara beruntun saudara, secara manusia waktu kami masuk di sini, karena mungkin kami berbantah-bantah dengan Tuhan, Tuhan izinkan. Dan kemudian dia berkata, suruh orang tua saya datang, Januari dia pulang ke Manado kurang lebih 10 hari. Saudara, skala manusia, bisa enggak kalau dalam keadaan seperti itu kita masih berkata Tuhan itu baik. Kalau segala sesuatunya dalam keadaan beres, dalam keadaan semuanya jalannya beres, lancar-lancar saja, kita bisa berkata Tuhan itu baik, sungguh amat baik. Tapi kalau kita diperhadapkan dalam keadaan seperti itu, masih bisa enggak kita berkata Tuhan itu baik? Saudara, kita akan belajar di sini. Allah menjadi tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Kita bisa berkata Tuhan itu baik karena dia tempat pengungsian kita. Mungkin seringkali kalau saya berpikir hidup saya selalu penuh dengan kesaksian, karena memang Tuhan izinkan. Saya bukan seperti istilahnya apa ya, calo. Kalau orang kerawang-kerawang atau ungaran-ungaran, tapi begitu dia selesai, dia naik, yang lain naik, dia tinggal. Kalau kita nggak pernah mengalami kesaksian hidup kita, itu susah saudara. Apa yang saya saksikan, saya merasa Tuhan terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi. Dan saya percaya Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Mazmur 18 ayat 19 dan 20 berkata, mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Tuhan itu baik, ya. Jadi saya percaya pencobaan yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita adalah pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dikala Allah izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, juga Allah memberikan kemampuan bagi kita untuk menanggung semuanya. Kemarin ada yang berkata kepada saya, Bu Tommy, bantu doa buat saya supaya suami saya disembuhkan. Suami saya sudah tua, sekarang kok sakit-sakitan.
saya sedih terus ya, kok nangis terus, saya nggak ngerti katanya. Saya berkata, ya berdoa kepada Tuhan. Kalau saat sedih, berdoa kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Karena Tuhan yang tahu pergumulan kita, Tuhan yang tahu masalah kita. Ini pun saya alami. Seringkali anak saya berkata, ayo Mi kita pergi keluar ya. Mami kok senangnya di rumah ya. Dari rumah satu, kamar satu pergi ke kamar lain. Ntar Mami doa, baca firman Tuhan, dengerin khotbah. Saya merasa, udah malas untuk keluar saudara. Tapi dikala saya dalam keadaan sedih, saya memuji Tuhan, saya membaca firman Tuhan, saya mendengar firman Tuhan. Itu menguatkan saya. Itu membuat satu hal yang membuat saya nggak sendirian. Memang satu kali manusia pasti akan mati. Tetapi saya percaya Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan. Dia berkata, kenapa? Mami Bu jangan gitu. Dia seringkali ajak saya keluar, ayo kita keluar aja. Lihat kemana. Saya berkata, enggak usah deh ya. Saya lebih suka di rumah. Kalau saya pulang keluar bukan yang lebih senang, lebih happy. Tapi lebih sedih saudara, kenapa? Kalau pergi ke sini saya ingat suami saya dulu pergi dengan saya. Saya selalu berangkat dengan suami saya ya, karena jarang pergi dengan anak saya. Saya selalu berdua. Tapi saya berkata, Tuhan terima kasih kalau saya masih boleh ada sampai saat ini. Itu kena anugerah yang Tuhan berikan kepada saya. Ya dikatakannya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Tuhan memberikan Allah menjadi tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Tuhan tempat pengungsian waktu kesusahan. Mazmur 31 ayat 20 dan 21. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persengkokolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Mazmur 28 ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beriari hatiku, dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Jadi kalau Nahum mengatakan Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Kita jadikan Tuhan, kita jadikan manusia kita kecewa, jadikan saudara kita kecewa, jadikan keluarga kita kecewa, tapi jadikanlah Tuhan tempat pengungsian, karena Dia adalah Allah yang baik. Yang kedua, Allah menolong dalam keadaan tidak berdaya. Mengapa kita katakan Tuhan itu baik? Ia adalah tempat pengungsian. Yang kedua, Allah menolong dalam keadaan tidak berdaya. Ayat 8 mengatakan, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menolong, menyeberangkan mereka di kala banjir. Mungkin kalau kita melihat, saudara tahu tentang banjir bandang yang pernah melanda Gumuk Sari, di mana orang-orang naik ke atas sampai di atap ya, dan saat itu kalau kita melihat tsunami, menyeberangkan mereka berkata, aduh mungkin saya sudah tidak tertolong lagi. Begitu juga dengan tsunami, begitu banyak korban nyawa. Kita membutuhkan air dalam kehidupan kita, tetapi air juga bisa membuat banyak orang celaka. Ya, Tuhan menghukum dunia ini pertama kali dengan air bah ya, melalui Nabi Nuh. Dikatakan karena orang kejahatan sudah terlampau banyak, Tuhan menghukum dunia ini dengan air bah. Tapi yang kedua, Tuhan berkata Dia tidak akan menghukum lagi dunia ini dengan air, tetapi mungkin dengan api dan belerang, ya seperti yang di Sodom dan Gomora. Itu janji Tuhan. Makanya apa? Kalau kita melihat pelangi, kita ingat janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan menghukum, walaupun mereka berkata, wah ini kiamat, terjadinya tsunami, apalagi di bagian timur, berkata bantu doa kami untuk di sini, karena dikatakan akan terjadi tsunami ya, di daerah, mungkin daerah-daerah sana Jember, daerah sana banyak sekali ya. Mereka mengatakan karena sudah ketinggian air sudah tinggi sekali, akan terjadi sesuatu. Katakan Tuhan sanggup menolong setiap orang yang hidupnya berkenan pada saat-saat kritis dimanapun mereka dalam keadaan tidak berdaya. Keadaan yang tidak berdaya dapat digambarkan dengan banjir. Manusia tidak mempunyai kesanggupan sendiri untuk dapat mengatasi banjir. Namun apabila kita berharap pada Tuhan, maka Dia pasti akan memberikan pertolongan di saat kita tidak berdaya. Tuhan sanggup memberikan pertolongan di saat kita
tidak berdaya. Ya, saya berkata kepada orang itu, Bu Tommy, bantu doa untuk Bapak ini karena imannya mulai lemah. Kenapa? Dia sesudah dioperasi karena memang dia punya gula ya cukup tinggi, tidak sembuh-sembuh. Dia mulai meragukan Tuhan. Kalau memang Tuhan baik, kenapa Tuhan tidak sembuhkan saya? Saya bolak-balik masuk rumah sakit, saya bolak-balik menghadapi hal ini. Memang saudara ya, saya itu juga yang dipertanyakan oleh Ibu Monto lalu waktu suaminya meninggal. Saya datang ke sana dijemput oleh judannya. Saya datang, Sesteni, ya dia berkata, suami saya itu orang yang beriman, yang baik, yang sungguh-sungguh. Waktu itu dia dipersiapkan untuk menjadi Kapolri. Sebagai waktu itu dia sudah menjadi deputi ya, kalau saya nggak salah. Kenapa? Ya. Pada saat dipersiapkan acara semuanya untuk pemakaman karena baru menjalani operasi, sudah dipersiapkan acara untuk pemakaman secara militer. Tahu-tahu dia bangun lagi. Nah, tetapi dia meninggal sesudah dia kelihatannya sehat, hanya sakit perut, saudara ya, perutnya sakit. Tahu-tahu istrinya mungkin berpikir, wah kok nggak enak dibawa ke rumah sakit, tahu-tahu nggak ada. Memang kita nggak ada tahu, Tuhan datang nggak ada yang seorang tahu. Padahal saat itu sudah acara secara militer udah disiapkan, pemakaman di Taman Pahlawan, begini. Tapi didoakan dan saat itu ada nubuatan dia tidak akan mati saat ini. Dia akan bangun. Memang, cuman hidupnya kurang lebih 3 bulan dari sesudah sakit parah, dia sembuh, udah pulang ke rumah. Dan kalau saya datang ke sana dengan suami saya, dia berkata, ya Tom lihat ini kolam perutnya. Ini perutnya Om cuma perut sering kali sakit, dia nggak tahu ada ususnya, ada sesuatu. Ini yang sering kali sakit ya, bantu doa aja ya. Saudara, istrinya berkata kepada saya, kenapa Sesteni? Padahal suami saya suka melayani Tuhan dan dia berkata, dia berjanji kalau Tuhan sembuhkan dengan sempurna, dia akan tinggalkan ya di kepolisian. Dia mau fokus kepada pelayanan ya. Padahal waktu dia Tuhan pakai secara luar biasa di kepolisian sehingga ada yang berkata Bapak pendeta Monto lalu. Mereka berkata Bapak Jenderal apa Bapak ini pendeta ya. Ada yang mereka sampai dia kata saudara-saudara kepada hamba-hamba Tuhan di Jawa Tengah kalau ada kebutuhan sesuatu menghubungi saya melalui Pak Tommy Lomboan ya. Jangan langsung kirim surat ke kantor saya sampai saya punya ajudan bertanya, apa Bapak ini tuh pendeta? Ya dikatakan memang dia pendeta muda saudara, tapi kan nggak dipakai di situ kan di militer, di kepolisian ya. Dia berkata ya, tolong ya hubungi aja suami saya supaya dia yang nanti menyampaikan kepada saya. Tetapi suami saya tidak mempergunakan itu sebagai sesuatu saudara untuk wah seenaknya, enggak gampang. Ada orang hamba Tuhan dari Tegal, Banjaran pernah nabrak ya anggota dari keluarga anggota DPRD terpental meninggal. Saat itu dia berkata dia lemes datang ke tempat kami. Dia berkata, Tom, tolong antar saya kepada Pak Monto lalu. Saya mau minta memo supaya saya nggak usah masuk penjara. Saya tidak sengaja. Saya sudah berdamai dengan keluarganya dan keluarganya bisa menerima. Karena orang itu memang agak ya setengah kurang waras ya, dia di jalan malam-malam, dia pendeta ini gak lihat, tetapi yang lain gak mau diselesaikan. Dia diantar sama suami saya, walaupun ya bagaimana diantar ke sana, dia gak mau keluarin memo. Dia berkata gak lama lagi ada seluruh yang kalau polsek se-Jawa Tengah akan ada pertemuan. Dia akan bicara saja, tapi dia tidak, kalau memang sudah berdamai dengan keluarga yang bisa terima, saya akan coba bicara dengan polsek di sana, tapi saya tidak akan pernah mengeluarkan memo ya. Jadi secara manusia dia orang yang baik, yang tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Tapi istrinya bilang, kenapa anak saya masih kecil-kecil? Tuhan izinkan ya dipanggil pulang dalam saat karirnya sedang di puncak, saudara. Tuhan itu baik. Saya berkata Tuhan tahu yang terbaik. Kita mungkin seringkali berdoa, ya saya tuh berdoa supaya Tuhan sembuhkan. Saya berdoa supaya Tuhan saya sukses. Saya berdoa supaya saya berhasil. Kenapa Tuhan gak dengar? Tuhan memberi sesuai kebutuhan. Tuhan tidak memberi sesuai keinginan kita. Tuhan mengabulkan doa, apa yang saudara butuhkan Tuhan beri.
tapi tidak mengabulkan sesuai keinginan. Kadang-kadang keinginan kita berlebihan dengan keinginan Tuhan, berbeda. Tuhan mengajar kita untuk belajar berserah kepada Tuhan. Pertama, Allah menjadi tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Kedua, Allah menolong dalam keadaan tidak berdaya. Pada saat kita berdaya, Tuhan pikir ini yang terbaik buat saya. Ya, ini yang terbaik. Kalau saya ingat suami saya dipanggil pulang oleh Tuhan, memang itu yang terbaik mungkin buat dia. Kalau saya melayani orang pemakaman, ada upacara tutup peti, kasih minyak kelonyo, minyak wangi. Di situ kadang-kadang saya meneteskan air mata. Karena suami saya sendirian ya, memang dia maunya itu nggak pernah merepotkan orang, tidak mau menyusahkan orang, dan betul-betul sendirian ya saudara. Dan saya berpikir memang itu mungkin yang terbaik, karena permohonan dia, usia saya nggak mau panjang-panjang, karena Tuhan Yesus atau Tuhan berkata 70 manusia usianya, kalau lebihnya 80, kelebihannya adalah kesusahan, kesulitan ya. Bahkan ada mungkin yang 100 yang sehat, tapi kalau ditanya mereka sudah umur panjang mintanya apa? Minta mati ya. Kenapa? Udah capek hidup katanya. Orang-orang sudah dipanggil mungkin waktu zaman yang Nuh kasih umurnya sampai 800, 700, makin ke sini makin sedikit 350, dan Tuhan kasih diskon sekarang cuma 70 sampai 80 tahun. Karena itu kita pergunakan sebaik-baiknya. Tuhan memberikan yang terbaik. Kita nggak ngerti ya, seringkali kayak berkata, Pit, kalau Tuhan panggil, Mami sama Papi kamu pilih mana? Ya semuanya juga, kalau Mami pergi ya Papi juga pasti sedih katanya dia. Tuhan tahu yang terbaik ya, Tuhan tahu pasti yang terbaik saat ini. Dan saya berkata, ya mungkin Tuhan memberikan yang terbaik, kita nggak ngerti. Tapi rencana Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup saya. Dan saya berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kalau saya boleh ada, memang dia sempat mengalami kena jantung, karena dia harusnya meninggal pada umur 30 saudara, sebelum saya menikah waktu itu. Dia kena, perutnya sudah besar, dan orang-orang berkata, dokter sendiri berkata, masih muda sudah mau jalan, istilahnya sudah mau meninggal. Dan kalau saya lihat dan saya ingat sekarang, dia meninggal umur 72, 42 tahun Tuhan kasih bonus dia, lebih dari Hizkia yang 15 tahun ya. Dan seringkali dia mengalami, pernah badminton, mungkin ikut saudara, dia tahu-tahu mukanya pucet, dia geletak di lantai, jantungnya. Memang dia punya kebocoran jantung, waktu kami di Penang diperiksa, dia punya jantung tidak bisa tertutup ya, itu pembawaan. Dan tapi akhir-akhir ini kemarin sudah 2 kali di rumah, bangun sore tahu-tahu ya memang. Tetapi saya percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Cara kita mati tidak menjadi masalah. Yang penting saat kita mati beriman kepada Tuhan, itu yang nomor 1. Jadi Allah pertama menjadi tempat pengungsian dalam waktu kesusahan. Allah penolong dalam keadaan tidak berdaya ya. Di dalam Mazmur 34 ayat 7 berkata, orang yang ayat 34 ayat yang kelima, aku telah mencari Tuhan lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Mazmur 34 ayat 7, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. 16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. 20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi jangan dianggap ikut Tuhan semua beres, semua baik, semua sukses, semua berhasil. Tidak, dikatakan dengan jelas dalam Mazmur 34, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dikatakan Allah menjadi pembela. Yang ketiga, pembelaannya sangat diperlukan pada saat kita terpojok dan tidak ada jalan keluar. Hanya pembelaan yang datang dari Tuhan saja yang menolong setiap anak-anaknya. Pembelaan Tuhan itu sangat terbukti dan sangat nyata di dalam kehidupan kita. Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. 46 ayat 8, Tuhan semesta Allah menyertai kita
Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Jadi tempat perlindungan kita, dia menjadi pembela kita. Dikala mungkin orang-orang mencemooh kita, orang-orang mencaci kita, orang-orang berbuat jahat kepada kita, Tuhan adalah pembelaan kita. Mazmur 91 yang sering kali kita jadikan ayat yang sangat penting bagi kita, mulai ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terdung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Bila ia berseru kepadaku, aku menjawab, aku menyertai dia. Saudara, jadikan Tuhan perlindungan kita. Jadikan Tuhan tempat pembelaan kita. Kalau kita mungkin punya kenalan seperti orang-orang penting, kita merasa bangga. Tetapi seringkali mereka meninggalkan kita dikala kita menghadapi pergumulan, dikala kita menghadapi masalah. Tetapi Tuhan selalu ada bersama dengan kita di dalam segala keadaan. Karena Allah menjadi pembela kita. Karena itu jadikanlah Tuhan andalan hidup kita. Jadikanlah dia sesuatu di dalam kehidupan kita. Mari kita jadikan Tuhan senantiasa sebagai tempat pengungsian, sebagai penolong dan sebagai pembela. Dikala kita mengalami kesusahan dan berbagai pergumulan, datanglah kepada Allah yang baik, yang adalah satu-satunya sumber jawaban untuk segala persoalan kehidupan kita. Dengan demikian kita akan menjadi tenang. Jadi enggak tahu saya seberapa banyak saudara yang datang pagi ini. Mungkin saudara berkata, Bu Tommy, saya sudah berdoa lama, tapi sampai saat ini kok Tuhan belum jawab. Sakit saya kok belum disembuhkan. Pergumulan saya kok belum didengar ya. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Mungkin pernah saya ceritakan satu kesaksian, saya tutup dengan satu kesaksian. Ada dua orang anak, yaitu kakaknya dan anak laki-lakinya. Dua orang ini bersaudara, orang tuanya sudah meninggal. Kakaknya itu setia beribadah ke gereja dan dia selalu berdoa karena dia melihat adiknya yang mulai remaja, mulai dewasa, terpengaruh dengan pergaulan teman-temannya. Sehingga kakak ini dia harus mencari nafkah, menghidupi mereka berdua, tetapi juga dia tetap selalu berdoa setiap sore. Dan pada saat itu dia seakan-akan mulai letih, lesu, dia berpikir, seakan-akan doa yang saya naikkan kok sia-sia. Kenapa Tuhan tidak dengar? Saya belum melihat perubahan dari adik saya. Dia tetap seperti itu. Pada saat itu karena dia terlalu lelah bekerja, mungkin di tempat pekerjaannya banyak kerjaan, dia menjadi capek, lalu dia tertidur. Dan di dalam tidur itu dia bermimpi. Dia melihat iblis sedang berunding atau sedang rapat, dan dia bertanya, bagaimana dengan keluarga ini? Apakah kamu sudah berhasil mengambil jiwanya? Iblis ini satu bilang, belum, saya belum. Karena kakaknya selalu berdoa untuk adiknya ini. Sehingga kita tidak bisa menjangkau dia. Walaupun kelihatannya seakan-akan kakaknya berpikir, Tuhan kok tidak membuat perubahan kepada adiknya. Tetapi ternyata iblis bisikkan, ya kita akan lebih keras lagi berusaha. Saat itu kakaknya tersadar dan terbangun. Lalu dia berkata, Tuhan ampuni saya. Saya mulai mempertanyakan kenapa adik saya belum berubah. Sebetulnya engkau melindungi dia. Sehingga iblis tidak bisa mengambil jiwanya. Dan saat itu dia berdoa sungguh-sungguh. Dan saat itu kakak adiknya mulai terjadi perubahan. Ya. Lalu dia mulai berubah dari tingkah lakunya, mulai dengar-dengaran, mulai ikut kakaknya ibadah. Lama-lama dia mempersembahkan kehidupannya bagi Tuhan di masa mudanya. Saudara, seringkali kita berpikir, kok Tuhan tidak dengar ya doa saya? Kok Tuhan tidak dengar ya permohonan saya? Sebetulnya Tuhan dengar. Tapi waktunya adalah waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Kita maunya pada saat kita berdoa, seperti kita makan cabai, langsung Tuhan jawab. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tahu kapan yang terbaik Tuhan berikan untuk kita. Kapan waktu yang sangat tepat untuk saya dan saudara. Sehingga Tuhan tahu yang terbaik. Kita mengatakan mengapa Tuhan baik.
Ia menjadi tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Allah menolong dalam keadaan kita tidak berdaya. Allah menjadi pembela kita. Tak berkesudahan kasih dan kebaikan Tuhan bagi setiap orang yang taat setia kepadanya. Yang mengandalkan Tuhan tidak pernah sia-sia dan kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Biarlah jadikan Allah kita Allah yang baik. Jangan kita mulai bertanya-tanya apakah mungkin Allah kita Allah yang baik, ya. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Ada seorang ayah, dia mempercayakan sesuatu di dalam dunia ini. Lalu dia berpikir, dia panggil dukun untuk merubah anaknya. Anaknya ini mulai ikut ibadah dengan teman-temannya, karena sekolahnya tadinya sekolah Kristen. Lalu dia mulai ikut ibadah. Ayahnya berpikir dan berkata, kamu udah gak boleh jadi orang Kristen. Kamu harus tinggalkan gereja. Kamu harus ikut kepercayaan orang nenek moyang kita. Dia tetap gak mau. Lalu dia berkata, saya akan panggil suhu untuk membuat kamu supaya melupakan ajaran kamu. Lalu dia berkata, dia konsultasi dengan pendetanya bagaimana. Gak apa-apa. Kalau kamu dikasih air minum kembang, minum saja, ya. Kalau kamu diguna-gunain di macam-macamin, ikuti saja, ya. Lalu pada suatu papanya berkata, awas, kalau papa sudah panggil suhu ke rumah ini untuk istilahnya mandiin dia, ya, supaya dia berpaling dari kepercayaannya. Iya, dia datang. Lalu apa yang terjadi, saudara? Dia dikasih minum air bunga, ya, lalu disiram di kepalanya, dan apa yang terjadi? Tapi anak ini tetap masih suka berdoa, membaca firman Tuhan, menyembah Tuhan. Lalu ayahnya bertanya kepada suhunya, kenapa? Apa yang terjadi dengan anak saya? Ya, dikatakan kepada orang itu, kenapa dia kok nggak berubah? Padahal sudah dikasih istilahnya dengan macam-macam, ya, kok nggak? Dia berkata, karena orang ini, anakmu itu lebih sakti. Loh, kok lebih sakti? Karena dia makan daging manusia, dia minum darah manusia. Ayahnya kaget. Loh, saudara, di hadapan kita ada perjamuan suci yang melambangkan roti, itu melambangkan tubuh Kristus yang dihancurkan bagi kita, dan anggur itu melambangkan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita. Pada saat itu dia berkata, dia lebih kuat, lebih perkasa, karena yang dia makan adalah daging dan dia minum adalah darah manusia. Yesus Kristus, dia sebagai manusia ada di tengah-tengah kita. Jadi pada saat kita makan dan minum perjamuan suci yang kembali memulihkan, yang mulai letih lesu kembali dipulihkan, jangan kita anggap sepele, Allah ini anggur biasa, ini roti-roti biasa. Saudara, itu adalah tubuh Kristus yang dicurahkan bagi saya. Karena kebaikan nih kepada kita, dia rela meninggalkan tatanya menjadi manusia, dilahirkan di sebuah kandang, mati di kayu salib. Darahnya tercurah bagi kita, dagingnya tercabik-cabik untuk kita, supaya kita semuanya diselamatkan. Biarlah kita sebentar akan makan dan minum perjamuan suci. Jangan menjadikan tradisi atau kebiasaan yang kita adakan setiap bulan, tetapi itu sungguh-sungguh kalau saudara merasakan dia adalah darah Tuhan yang tercurah bagi kita semua. Amin. Saya undang pemain musik. Kita nyanyi kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Sangat baik dan teramat baik. Oh haleluya. Berdiri bersama saudara. Terima kasih Tuhan. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari
kasih setiamu. Saudara, kita renungkan kehidupan kita. Kalau kita boleh memasuki bulan yang ke-6, itu karena kebaikan Tuhan begitu nyata di dalam hidup kita. Di tengah-tengah keadaan pandemi yang masih terus berlangsung, kita boleh ada, kita bergerak melakukan sesuatu. Bukan karena kita sanggup, karena kita mampu, tapi karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan begitu nyata diberikan bagi kita. Renungkan kehidupan kita, apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan untuk membalas kebaikannya. Kebaikan Tuhan dinyatakan dengan Dia rela mengorbankan nyawanya bagi kita. Melalui persekutuan kita, makan dan minum perjamuan suci. Yang lemah mulai dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, kalau dia percaya kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Siapakah aku? Saya undang para pelayan Tuhan maju ke depan untuk melayani perjamuan suci. Dengan apakah selain puji dan sembah? Siapakah aku ini? Puji dan sembah Kau. Puji dan sembah Kau. Siapakah kami ini Tuhan, di mana Engkau rela menyerahkan nyawanya bagi kami? Kami bersyukur dan kami mengingat begitu baiknya Engkau bagi kami. Kalau kami masih boleh ada dan kami boleh makan dan minum darah-Mu sebentar, karena kasih-Mu begitu nyata bagi kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang mungkin kami sudah perbuat selama ini Tuhan. Engkau tolong kami. Kami percaya melalui persekutuan tubuh dan darah-Mu, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang sedang bersusah Engkau kuatkan imannya, yang sedang mengalami pergumulan Engkau berikan kemenangan kepada mereka. Karena itu Engkau tolong kami dan layakkan kami. Kami menyerahkan para pelayan perjamuan suci. Engkau sucikan mereka untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Engkau topang mereka, Engkau layakkan mereka, sehingga kami semua Tuhan, jika kami makan dan minum, kami kembali mendapat kekuatan baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu yang kami dengar, bukan hanya kami dengar, tapi ajar kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu, sehingga berkat-Mu, janji-Mu tergenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau terima Tuhan perjamuan suci. Engkau pakai kami semua, dan Engkau memberkati dan melayakkan kami. Kami serahkan dan kami pohonkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku yakin. Duduk saudara, kita nyanyikan lagu ini.
sama David, Pak. Ambil Kris, ya kan? Saudara, apakah masih ada yang belum menerima perjamuan suci? Bila bisa angkat tangan. Kalau sudah, kita bangkit bersama, kita berdiri. Dapat ampun besar. Terima kasih Tuhan, kalau kembali pagi ini kami diingatkan Tuhan, sebelum kami makan perjamuan suci, Engkau sucikan kami, Engkau ampuni segala kelemahan dan kekurangan kami. Kami percaya jika kami bersekutu melalui persekutuan, makan dan minum perjamuan suci, yang sakit disembuhkan, yang susah dipulihkan, yang lemah imani kembali dikuatkan. Engkau tahu keberadaan kami Tuhan, karena itu kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ambil alih Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan, sungguh kami mengasihi-Mu. Engkau begitu rela berkorban untuk kami Tuhan, orang-orang yang berdosa. Ampuni segala kesalahan kami sehingga kami menerima berkat bukan kutuk karena dosa-dosa kami. Karena itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu pagi ini Tuhan. Engkau layakkan kami semua yang pagi ini datang. Tuhan, kami percaya melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu kami mengalami pemulihan. Di dalam memasuki hari-hari hidup kami di bulan Juni ini, kembali kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dan kami selalu mengingat kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau makan dan minum perjamuan suci. Sucikan kami dan layakkan kami. Sucikan anggur Tuhan ini, sucikan roti ini, sehingga mendatangkan kekuatan bagi tubuh kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Karena itu saudara, kita dengar pembacaan firman Tuhan. Angkat roti dengan tangan kanan ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya? Kita makan dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Yesus untuk kasih setia. Kita angkat anggur dengan tangan kanan ke atas dan dengar pembacaannya. Demikian juga ia mengambil sawan sesudah makan lalu berkata, sawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya, dalam nama Yesus kita minum bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kita nyanyikan sebuah lagu sebab Tuhan baik. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Yesus. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Oh syukur dan syukur. Oh haleluya Yesus. Rasakan kehadirannya Tuhan, saudara, rasakan jalannya. Oh terima kasih. Tuhan baik, saya mohon Bapak Siman Jutak mau berdoa untuk firman Tuhan, untuk perjamuan suci dan untuk kita semua. Kuasanya untuk selamanya, kuasanya untuk selamanya, kuasanya untuk selamanya. Kasih haleluya Yesus. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Amin. Amin. Kuasa-Mu sampai selama-lamanya Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Kami sungguh bersyukur, Amin. berterima kasih kepada-Mu. Engkau Allah kami yang begitu sangat baik bagi Benar, kami. Yesus. Kami merasakan pertolongan Tuhan di Amin. dalam kehidupan kami. Kami merasakan anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Kami merasakan pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai saat hari ini Tuhan, sebab Tuhan baik bagi kami. Amin. Terima kasih untuk ibadah kami berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Doa kami, kerinduan kami, Amin. biarlah ibadah kami ini ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Benar Yesus. Ibadah yang mengagungkan nama Tuhan. Amin. Penyembahan kami, pujian Amin. kami Amin. menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Benar Tuhan. Yesus. Terima kasih untuk firman yang kami dengarkan pada saat ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan tolong kami untuk mampu mengerti akan firman-Mu. Benar. Dan biarlah Roh Kudus yang menyingkapkan bagi kami Benar, akan firman-Mu hari ini. Amin. Sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Ibu Gembala kami, hamba-Mu, Terima kasih, Yesus. yang telah menjadi saluran berkat bagi kami melalui Amin, firman Tuhan. amin. Kami berdoa, biarlah kiranya urapan dan kuasa Tuhan Terima kasih Tuhan. selalu ada bersama dengan dia. Benar. Kemanapun dia melangkah pergi, Benar. kuasa-Mu, perlindungan-Mu selalu Terima kasih, beserta Roh dengan dia Kudus. Tuhan. Terima kasih, Bapa. Berikan dia kesehatan, kekuatan Amin, daripada amin, Tuhan. amin. Apapun yang dirindukan dalam kehidupan ini, Tuhanlah yang menolong dan Tuhanlah memberkati dia Benar, Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sepenuhnya. Hamba-Mu kami serahkan dalam tangan Tuhan.
Dan terima kasih untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada saat ini Tuhan. Benar, Engkau Baik berkati. penerima jemaat, Amin. baik petugas perjamuan Amin, kudus, amin. baik itu tim pemuji dan tim Benar, pemusik Tuhan. Kami apapun yang berdoa, kami lakukan, Tuhan Tuhan. memberkati kehidupan Amin. mereka Engkau Tuhan. berkati. Melalui Pakai kehidupan mereka lebih mereka menyatakan kasih Tuhan di Amin, tengah-tengah amin. kehidupan mereka Tuhan Yesus. Apapun yang digumulkan, Amin. apapun yang sedang mereka rindukan Tuhan. Benar, Yesus. Mungkin ada beban yang berat Tuhan. Mari Bapak Engkau yang menolong mereka. Di saat mereka berseru-seru kepada Engkau, Terima kasih, biarlah Tuhan. pertolongan-Mu tercurah atas Amin, mereka Tuhan amin, Yesus. Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan terima kasih untuk seluruh umat yang hadir beribadah pada Benar, saat pagi Engkau hari tahu ini. kedatangan Doa mereka. kami, Tuhan memberkati kehidupan Amin, mereka. amin. Tuhan memberkati usaha mereka. Amin. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Amin, Tuhan. Tuhan memberkati mereka kemanapun mereka pergi. Benar, Pertolongan Tuhan ada bersama dengan mereka. Terima kasih. Anak-anak diberkati oleh Tuhan. Para remaja diberkati oleh Tuhan. Amin. Orang tua diberkati oleh Tuhan. Benar. Tuhan Yesus yang baik. Masa depan anak-anak kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Terima Yesus. kasih, Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pekerjaan mereka, segala usaha mereka, Benar. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Amin. Dan kami berdoa bagi jemaat yang belum hadir Tuhan. Benar. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan memberkati mereka dalam nama Yesus Amin. Kristus. Engkau Biarlah jamah pertolongan penyertaan Tuhan ada Amin. bersama dengan mereka. Yang sakit kami berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih, Terjadi kesembuhan dalam kehidupan Jamah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Dari pemimpin kami, presiden sampai ke tingkat RT Tuhan. Amin. Mereka semua kami berkati dalam nama Yesus Tuhan. Kau berikan hikmat bagi mereka. Kau berikan mereka kemampuan, kebijakan Tuhan dalam mengelola Terima kasih, Tuhan. manajemen dengan baik atas negara ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, masalah-masalah di bangsa ini Tuhan, baik politik, ekonomi, Amin. dan wabah penyakit yang terus Amin. ada sampai hari ini Tuhan. Kami berdoa, Hikmat-Mu biarlah atas Engkau yang Tuhan pemimpin menolong memulihkan bangsa kami. Amin. Berikan kesadaran bagi bangsa ini Tuhan, supaya mereka semua mengikuti protokol kesehatan. Benar, Tuhan. Kemanapun melangkah, mereka mengikuti protokol yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Negara kami Indonesia kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan kota kami Semarang kami berkati dalam nama Amin. Yesus Kristus Tuhan. Berkati, Tuhan. Dari gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, dan semua pejabat yang ada di Semarang ini Tuhan, kami berkati dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau berkati. Anugerah-Mu, kebaikan-Mu ada bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa. Bahkan kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan di kota Semarang. Biarlah semua bangkit menyatakan kemurahan Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan Terima di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah bangsa ini dan di Semarang ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan kerinduan kami ibadah ini, ibadah yang memuliakan nama Tuhan, dan kami sebentar akan pulang dari ibadah ini. Amin. Kami rindu Tuhanlah yang memberkati kami, dan Amin. Tuhanlah menyempurnakan ibadah ini. Amin. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, kami menyerahkan juga anak-anak-Mu yang masih sakit seperti Bapak Suyatno, Bapak Pranadi, Eko Lawat, mereka secara khusus. Kami menyerahkan Ibu Tiniawati Setiawan, juga Tuhan Mat Culan, kami serahkan dalam tangan-Mu Bu Kanti, Bapak Joko. Tuhan lawat mereka, bangkitkan iman mereka. Jangan biarkan mereka terus terpuruk karena kesakitan yang penderitaan yang sedang mereka rasakan. Bangkitkan iman mereka untuk menjamah Tuhan, kesembuhan menjadi bagian hidup mereka. Kami menyerahkan Ibu Nuni dan seberapa banyak kami Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kami serahkan Bapak Budiono Hadi Pranoto ke dalam tangan-Mu, sempurnakan kesembuhan mereka. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang datang, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang mengalami pergumulan berikan kemenangan, yang saat-saat ini Tuhan rumah tangganya mulai retak, Engkau pulihkan. Biarlah kasih-Mu kembali mengikat mereka. Terima kasih Tuhan, jika sebentar anak-anak-Mu membawa persembahan, baik persembahan syukur, tantangan atau kolekte, juga Engkau memberkati mereka dengan berlipat kali ganda. Genapi janji-janji-Mu di tengah kesulitan yang sedang mereka derita. Mereka belajar mengembalikan milik-Mu. Engkau membalas dengan berlipat. Menjadi saluran berkat-Mu untuk Sawa dan anak ini. Engkau memberkati keluarga ini Tuhan dengan limpahnya, dan kami percaya Kau akan pakai terus menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih untuk pimpinan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan jika sebentar kami pulang, kami juga mohon penyertaan atas kehidupan kami. Karena itu saudara, penghadapkan kedua tangan-Mu. Diberkati oleh Tuhan rumah tangga-Mu, diberkati oleh Tuhan kesehatan tubuh-Mu, diberkati oleh Tuhan pekerjaan-Mu. Kan manapun Engkau pergi, berkat Tuhan menyertai Engkau. Karena itu saudara-saudara dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan damai sejahtera yang akan memimpin, menyertai, menyinari tangga hidup kita, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang saya katakan, amin.